Halo teman-teman semua, kali ini kita akan bahas FR untuk tes intelijensi umum khususnya bab aljabar. Nah, di bab aljabar bisa digunakan untuk apa saja? Digunakan untuk misalnya soal deret, digunakan untuk hitung sederhana, perbandingan kuantitatif maupun soal cerita. Nah, kita simak saja pembahasan berikut ini. Di soal yang pertama terkait dengan identitas aljabar, jika P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan 16 dan PQ nilainya adalah 4,5, maka solusi atau nilai dari P plus Q adalah, nah kita memiliki rumus seperti apa? Jadi ketika ada P ditambah Q, itu sama dengan akar P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah 2PQ. Sehingga nilai dari P kuadrat plus Q kuadrat itu adalah 16, sedangkan nilai PQ-nya adalah 4,5. Di sini 4,5-nya kita kalikan dengan 2 ya, karena sudah rumus ini seperti ini. Jadi dapatnya adalah 9. 16 kita tambah dengan 9, 25, karena di akar dia jawabannya berarti 5. Nah, mudah bukan untuk soal yang pertama? Kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua, kita punya P plus Q sama dengan 6, PQ-nya sama dengan 4. Yang dicari adalah P kuadrat plus Q kuadrat. Kalau kita lihat di soal yang pertama itu adalah yang dicari P tambah Q, sedangkan di sini adalah P kuadrat plus Q kuadrat. Penyelesaiannya seperti apa? Jadi kalau di nomor 1 tadi P plus Q itu sama dengan akar dari P kuadrat plus Q kuadrat plus 2PQ. Di sini kita memiliki rumus P plus Q pangkat 2 itu sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat plus 2PQ. Nah, kita masukkan saja P plus Q-nya adalah 6, sedangkan P kuadrat plus Q kuadrat itulah yang kita cari, PQ nilainya 4. Sehingga ketika P plus Q ini saya kuadratkan atau 6 kuadrat dapatnya 36, sedangkan PQ-nya itu adalah 4. Kita kalikan dengan 2 dapatnya 8. Maka nilai dari P kuadrat plus Q kuadrat berarti artinya 36 kita kurangkan dengan 8, dapatnya adalah 28. Oke, kita lanjut. Di soal yang ketiga, kita punya P plus Q-nya sama dengan 6, P min Q-nya sama dengan 4. P kuadrat min Q kuadrat nilainya berapa? Nah, ini sudah beda rumusnya dengan yang nomor 1 dan nomor 2. Kita langsung masukkan P kuadrat min Q kuadrat sama dengan P plus Q dikalikan dengan P min Q. P plus Q-nya itu adalah 6 dan P min Q-nya adalah 4. Kita kalikan 24. Nah, mudah bukan? Ya. Mudah sekali untuk yang selisih kuadrat, ini kita namakan bentuk selisih kuadrat, tapi ingat ya, ini kita akan pakai seterusnya. Di bab apapun kita bisa pakai selisih kuadrat, termasuk nanti di soal-soal selanjutnya. Jadi hafalkan sampai nomor 3 ini, coba Anda hafalkan terlebih dahulu rumus-rumus yang ada ya. Identitas aljabar 4, soalnya adalah P kuadrat min Q kuadrat sama dengan 6, sedangkan P min Q-nya 2. P plus Q-nya berapa? Kita memiliki rumus dasar tadi ya. P kuadrat min Q kuadrat itu adalah P plus Q dikali dengan P min Q. Kita ditanyakan adalah P plus Q-nya berapa. Nah, P plus Q-nya itu berarti P kuadrat min Q kuadrat kita bagi. Diingat-ingat, ketika kita mencari nilai yang ada di sini, ya P plus Q berarti kita bagi saja antara yang di sisi sebelah kiri dengan bagian yang ada di sebelah kanan. Kalau misalkan kita mau mencari P min Q di sini, kita ubah saja di sini menjadi P plus Q. Sehingga dapatnya adalah P kuadrat min Q kuadratnya itu adalah 6 dan P min Q-nya itu adalah 2. Dibagi dapatlah 3. Lanjut soal yang kelima, saya punya X plus 1/X sama dengan 5. Maka nilai X kuadrat plus X 1/X kuadrat adalah, nah kalau ada soal seperti ini masih sama menggunakan rumus yang di identitas pertama sebetulnya ya. Di soal identitas yang pertama tadi. Dan kedua bisa kita modif. Nah seperti ini. Kalau tadi adalah P plus Q, sekarang kita ubah menjadi X ditambah 1/X. Sehingga dapatnya adalah X kuadrat plus 2 kali X kali 1/X ditambah 1/X kuadrat. Nah nilai dari X ditambah 1/X itu adalah 5 di sini. Dan ini kalau kita lihat X dikali 1/X berarti kita coret hasilnya 2 ya, 2 kali 1 sehingga di sininya 2. Maka nilai X kuadrat ditambah 1/X kuadrat itu adalah 25. Di sini kita kurangkan dengan 2. Dapatnya adalah 23. Lanjut di aljabar ke-6, soal aljabar yang ke-6. A plus 1/A min 1 sama dengan 0. Maka nilai A kuadrat plus 1/A kuadrat. Ini sama Mas Yan, kita masih gunakan
yang sama seperti di soal kelima tadi, ya. Ketika ada 1/A, A ditambah dengan 1/A itu sama dengan 1, kita kuadratkan kedua ruas sehingga dapatnya adalah A kuadrat plus 1/A kuadrat plus 2 kali A dikali dengan 1/A itu sama dengan 1. Karena 1 dikuadratkan tetap 1, kan gitu ya. Nah, di sini juga sama, karena ini A dikali 1/A dicoret sehingga dapatnya adalah 2, ya, 2 kali 1. Karena mencari A kuadrat plus 1/A kuadrat, maka nilainya yang di sini adalah yang 2 kita pindahkan ke sisi yang sebelah kanan. Sehingga 1 min 2 dapatnya adalah minus 1. Nah, dapat A pangkat 4 plus 1 per A kuadrat itu sebetulnya dari menyamakan penyebut. Kalau kita samakan penyebut dari A kuadrat plus 1/A kuadrat, itu dapatnya A pangkat 4 plus 1 per A kuadrat. Kira-kira seperti itu. Lanjut di aljabar yang ketujuh. Akar 7 plus 6, akar 7 min 6. Kalau saat ujian kita tidak mungkin menggunakan kalkulator untuk mencari akar 7 dan akar 6, lalu menambahkan, mengurangkan, baru mengalikan. Kita bisa menggunakan prinsip pada selisih kuadrat, ya. Anda masih ingat bentuk P kuadrat min Q kuadrat itu adalah P tambah Q dikali P min Q. Ketika pangkatnya 2 di sini, penjabarannya pangkat 1. Kalau pangkat 1 penjabarannya pangkat berapa? Pangkat setengah atau setengahnya. Berarti nanti kalau di sini pangkat 4 penjabarannya pangkat 2. Nah, dengan mudah ketika kita punya akar P ditambah dengan akar Q dikali akar P min akar Q, dapatnya kan P min Q. Sehingga ini kalau menjadi P dan 6 ini menjadi Q, tentu dapatnya adalah P min Q, yaitu 7 min 6 sama dengan 1. Ya, ini prinsip yang harus Anda pegang erat karena nanti ini bisa masuk saja ke soal hitung sederhana, ya. Soal ke-8, 56 kali 56 min 44 kali 44 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat soal ini apakah kita harus mengalikannya dulu, mengingat angkanya lumayan besar sedangkan kita diburu waktu. Nah, disinilah Anda harus bisa menghafal rumus dan melihat bentuk, ya. Soal ini ketika saya modif dan saya ganti angkanya menjadi huruf 56 itu saya misalkan sebagai X dan 44 sebagai Y, akan dapat soal seperti ini. Akan mendapat rumus seperti ini sebetulnya. P kuadrat min Q kuadrat sama dengan P plus Q dikali P min Q. Ini adalah rumus dasarnya. Sedangkan ini adalah yang kita cari sebetulnya P plus Q. Kalau Anda lihat di sini ya, tadi saya bilang 56 itu sebagai P, ya. P dikali P kuadrat. Berarti ini yang kita gunakan, ya. Dan 44 kali 44 itu sebagai Q, ya. Jadi Q kuadrat. 56 kali 44 dikurangi 44 kali 56 berarti kan 0. Sebetulnya nilai yang di tengah ini 0. Nah, berarti tinggal apa? 56 kita kurangkan dengan 44, ya. 56 kita kurangkan dengan 4. Sehingga bentuk dari soal ini menjadi 56 kali 56 min 44 kali 44 dibagi 56 kurangi 44. Saya ulangi kembali, 56 kali 44 dikurangi 44 kali 56 itu kan sebetulnya 0 nilainya. Iya kan? Kan nilainya sama terus dikurangkan. Nah, sehingga yang penyebut yang bawah itu adalah 56 kurang 44. Kalau lihat bentuknya seperti ini, berarti rumus yang digunakan adalah yang ini. Tinggal kita jawab saja P plus Q. P-nya itu 56, Q-nya adalah 44, sehingga jawabannya adalah 100. Semoga membantu. Oke, kita lanjutkan. Di soal 9, ya. 1,25 kali 1,25 dan seterusnya. Ini sama sepertinya, ya, dengan soal yang 8. Bedanya apa? Kita modif dengan angkanya desimal supaya terlihat agak rumit dan tidak ada bagian tengahnya tadi. Jadi ini to the point sebetulnya soalnya. Nah, kalau kita selesaikan sebetulnya sama penyelesaiannya dengan soal yang nomor 8. Ya, ketika Anda sudah punya di sini, lihat saja, oh ini bentuknya kuadrat, selisih kuadrat, yang di bawah selisih. Pasti jawabannya positif dia. Positif X tambah Y, kan begitu ya. Karena dari rumus ini kita turunkan. Sehingga dapatnya X-nya itu 1,25 ditambah dengan Y-nya adalah 0,75. Sehingga kalau kita jumlahkan jawabannya 2. Ya, itulah mengapa bentuk selisih kuadrat kita harus pegang teguh, ya. Kita hafalkan karena bisa dimodif sedemikian rupa gitu. Soal 10, 56 kuadrat min 44 kuadrat per 55 kuadrat min 45 kuadrat. Ini sama masih menggunakan selisih kuadrat.
Kalau kita jabarkan menggunakan selisih kuadrat ya, ini menjadi 56 tambah 44 dikali 56 min 44. Ingat, P plus Q, P min Q ya. Anda bisa lihat konsep pada video atau soal yang sebelumnya gitu ya. Di sini 55 min 55 kuadrat min 45 kuadrat. Nah, berarti ini tetap, ini plus, ini min ya. Ketika kita jumlahkan 56 ditambah dengan 44 itu dapatnya kan 100 ya. 55 ditambah 45 itu juga jawabannya 100. Sehingga kita bisa langsung coret. Anda selisihkan saja 56 kurangi 44, jawabannya adalah 12. 55 kurangi 45, jawabannya adalah 10. Sehingga kita sederhanakan lagi menjadi 6/5. Nah, kira-kira seperti itu soal-soal terkait dengan aljabar.